Hisham? Oh iya. 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 Iya sayang, oke. Iya Alari, pokoknya iya. Thank you for your sharing Alari. Oke, kenapa Jihan? Jihan? Tapi yang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dari Adi, Ibu Eni, Pak Dede, Ibu Maimunah, Bu Mita, Pak Sofyan, dan yang saya hormati juga para peserta pelatihan kelas bawah. Baik, kita mulai aktivitas hari ini. Maka baiknya kita mulai aktivitas hari ini dengan membaca doa.
agar aktivitas hari ini berjalan dengan lancar, diberi kemudahan. Amin. Coba ada coba ada. Halo Bu Romla. Halo Bu Oman. Pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Kita lanjutkan. Ustaz dari Tangerang. Putus suaranya Pak. Putus. Cek, sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Udah, Pak. Sudah? Baik, saya lanjutkan. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Baik, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke kelas masing-masing, saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu mengganti namanya sesuai dengan nama kelasnya, agar saya mudah memasukkan Bapak Ibu ke dalam kelas masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu diganti dulu namanya, masih ada beberapa yang belum mengganti namanya. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Bu Mega belum ganti nama, Bu Mega. Kelas B Bu Romla. Bu Saryati sudah ganti nama ya Bu Mai. Bu Iim. Nama Mama SKB yang SKB. Mau masuk kelas nih. Di sekolahan orangnya. Apa? Mohon izin yang belum mengganti namanya, Pak Alif, Pak Angga, Ibu Estri, Ibu Ifdiani, Ibu Ifrajria Ulfa, Ibu Mas Fufah, Ibu Megah Pratiwi. Ya Pak, sebentar Pak. Sinyalnya error dari tadi nih. Ya, Ibu Ratna Maimunah, Bu Retno. Silahkan diganti dulu namanya. Itu pakai spasi yang Bu SD. Saryati sudah ya Pak? Sudah Bu, yang tidak saya sebutkan sudah Bu. Oh iya, terima kasih. STB non-IMSI. Gening itu banyak. Yang bangun itu sekoyan. Cibuka. Mana dilelepin doang kepala. Ngasin.
sih itu? Meeting. Ya Pak, tadi saya udah hadir, kelempar Pak. Namanya udah dibetulin. Sekarang udah saya perbaiki lagi ya Pak. Ya Bu. Baik Bapak Ibu, saya buka untuk roomnya. Sebelum itu Bapak Ibu jika mau langsung masuk ke kelas, Bapak Ibu bisa cari namanya breakout room, gambarnya itu kotak 4. Nanti Bapak Ibu klik itu. Untuk di HP adanya di pojok kiri atas. Untuk di laptop atau di komputer, Bapak Ibu bisa cari di bawah di samping record atau reaction. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Record nih. Samping record atau reaction. Jadi ada. Oh benar. Oh. Oke, Aladi. Nah, Assalamualaikum, Pak Sofi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Saya masuk dulu ya ke kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ibu. Pagi semuanya. Iya. Bu Anda. Bu Anda. Iya Bu Anda. Bu. Bu Anda. Iya Bu Dia. Enggak ke sekolah. Enggak Bu. Ibu ke sekolah ya? Udah. Enggak. Enggak, dari tadi saya nggak lihat Bu Ando kemana. Keren iya, ke sekolah. baru Bu. Enggak ke sekolah. Oke. Baru dibuka. Iya. Ya, sehat ya. Bu. Iya. Pak Sofyan, saya izin matikan kamera ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Atas. Yang tadi di serial kelas atas. Ini belum bisa ya Pak ya? Sabar Ibu, ada kesalahan teknis. Keluar lagi ya Pak ya. Oh saya keluar lagi ya Pak? Bentar Bu, mau saya ganti Sabar dulu Ibu-ibu. namanya. Kita semua keluar Bu, kita semua keluar, jangan khawatir. Semua keluar ya? Iya, makasih Pak. Alamat. Iya kemarin. Udah masuk lagi Bu.
Ya, sekarang ini nih, Ibu Suli ya. Perhatikan anak-anak Ibu Suli. Nanti kalian Salah. Jadi semua ini balik lagi. Balik lagi. Nih, the winner kasih. Kembali lagi ke kelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini merupakan hari terakhir ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya bisa bergabung. Dan ternyata tiap harinya semakin banyak yang meminta izin untuk beragam acara. Waalaikumsalam, Bu Terniasi. Iya. Bu Rati, sehat Bu Rati? Wajahnya kenapa sepertinya itu ya? Cerah gelap. Oke, sepertinya ruangannya bermasalah ya. Oke. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya ada Ibu Resa. Oh ini yang kemarin saya kirain Pak Reza, ternyata Ibu Resa ya. Oke. Kemudian ada Ibu Hirda. Izinkan saya menyapa semuanya dulu ya sebelum nanti kita ke post-test. Setelah post-test kemudian nanti akan ada penguatan ya. Oke. Selanjutnya ada siapa? Ibu Mia. Ibu Mia masih ngantuk sepertinya Bu Mia ya. Oke. Kita hari ini selesainya cepat kok Bu Mia. Setelah itu bisa lanjut tidurnya ya. Selanjutnya ada Ibu Hikmah, ada Pak Agus ya. Pak Agus, Pak Agus selalu segar setiap harinya ya. Kemudian ya, selanjutnya ada Bu Lilis. Bu Lilis ya, oke. Ada Bu Nova. Pagi, Pak. Pagi. Kemudian ada Ibu Sri Rejeki. Sudah diisi Bu Sri Rejeki ininya Bu. Yang kemarin yang diminta di kelas untuk sertifikat Ibu. Pak Sofyan. Waalaikumsalam Ibu Siti Sahla. Ya, maaf Pak, saya sambil di jalan ini mau menuju Ya, tidak apa-apa sambil videonya di jalan. saya nggak hidupkan ya Pak. Oke, silakan Ibu, nggak apa-apa. Sambil di jalan, sambil di tempat parkir, sambil di kameranya manapun saya boleh. tidak hidupkan Pak, karena saya lagi di jalan. Silakan. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Selanjutnya ada Ibu Nur Rohmah. Kemudian selanjutnya ada Ibu Sisilia. Ibu Sisilia nggak pakai seragam pramuka lagi ya. Oke, ada Ibu Sisilia. Beda hari, Pak. Beda hari. Oke. Selanjutnya ada Ibu Gina ya. Ibu Gina. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Ibu Ria. Oke. Ibu Yesi. Oke. Ada Ibu Diah juga oke. Bu Rahma. Ibu Supriyatin, Ibu Sri Etik, kemudian Ibu Siti Asia, Ibu Andolas nih. Iya Pak, siapa? Kemudian Ibu Murni, kemudian ada Ibu Aam ya. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Oke, kemudian selanjutnya ada Ibu Tita ya, ada Ibu Tita. Oke, Ibu Tita. Selanjutnya ada siapa lagi yang belum saya panggil ya? Ada Ibu Tati. Ada Ibu Tita, ada Ibu Tati, luar biasa. Oke, selanjutnya ada Ibu Nurila. Oke, ada Ibu Saiti, ada Ibu Yuhana, ada Ibu Roslina, kemudian ada Ibu Khalifah, ada Ibu Pri siapa ya? Pri Harem apa nih? Tidak kelihatan semua ininya ya namanya. Kemudian ada Ibu Desi, Ibu Rizky, Ibu Rika. Oke, kemudian ada Ibu Ruth, ada Ibu Yuni, ada Ibu Rusman, Ibu Iza,
ada Bu Rosita, Ibu Un, dan terakhir ada Ibu Rina. Oke, Ibu Nina. Oke, Ibu Pagi, Nina sudah Pak. bergabung. Oke, selamat pagi. Boleh kita mulai semuanya ya, Ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Iya, ketua kelasnya belum kelihatan tapi ini ya, ketua kelasnya. Ya sudahlah, diwakilkan oleh Bapak Wakil Ketua Kelas ya. Oke. Oke, kita mulai saja, Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan yang saya hormati. Hari ini singkat saja, biasanya hari terakhir itu hari cooling down, kemudian mengerjakan post-test, kemudian penguatan sedikit dari apa yang sudah pernah dipelajari. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring PKP Sekolah Dasar di wilayah Jakarta Pusat. Alhamdulillah akhirnya pada hari ini, hari Jumat, hari terakhir Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan daring ini. Hari terakhir itu identik dengan hari-hari yang menyenangkan, ya, hari-hari yang tidak sabar untuk ditunggu, saya kira, oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Setelah ini akan hore, udah tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi pelatihan gitu ya. Jadi untuk hari terakhir ini agenda kita insya Allah ada 2. Yang pertama, setelah ini nanti Bapak dan Ibu guru akan mengerjakan post-test, dan post-testnya itu nanti akan saya bacakan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu guru hanya akan memilih A, B, C, atau D. Ya, jawaban A, B, C, atau D itu tadi nanti itu yang akan dikirimkan ke dalam LMS pada folder post-test. Ya, di LMS itu sudah ada folder, yang di dalam folder itu berisi post-testnya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian selanjutnya kita akan pada sesi keduanya terkait dengan penguatan. Sekali lagi untuk yang penguatan itu hanya pada review saja terkait dengan modul pertama, kemudian modul kedua, dan juga bahan tayang yang kemarin sudah saya minta Bapak dan Ibu guru untuk membacanya atau untuk mempelajarinya. Ya, harapannya paling tidak dari bahan tayang, kemudian dari modul-modul atau dari 2 modul yang sudah ada di dalam LMS, itu nantinya akan memperkaya pemahaman, memperkaya pengetahuan Bapak dan Ibu guru tentang model-model pembelajaran, kemudian juga tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga tentunya tentang PPK dan GLN, ya, Gerakan Literasi Nasional. Oke, sebelum kita ke post-test, semuanya bisa saya minta fokus terlebih dahulu. Ibu Cecilia sepertinya sedang sambil mengajar, kemudian yang lain. Oke, saya mohon izin untuk... Saya mau pergi dulu, Pak. Oh, mau pergi dulu. Oke, jadi tidak apa-apa, silakan. Nanti dicatat di handphonenya saja, dipesan di handphonenya itu tidak apa-apa. Nanti nomor 1 itu menurut Bapak dan Ibu guru yang benar itu yang apa, tinggal ditulis A atau B atau C atau D saja. Cukup jelas Bapak Ibu untuk post-testnya. Jadi nanti saya akan mendiktekan, sekali lagi saya akan mendiktekan kepada Bapak dan Ibu guru semua untuk soal-soal atau pertanyaan yang ada pada post-test. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, sudah disiapkan semua pulpen dan 1 lembar kertas masing-masing Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ibu Hirda sudah siap? Sudah tidak takut lagi ya?
Oke. Kemudian siapa tadi yang masih ngantuk? Sebentar, Pak. Siapa Bu? Silakan gimana, Bu? Sebentar ya, Pak. Iya, silakan Bu. Silakan. Jadi kita nulis jawabannya di kertas dulu, terus nggak ngerti saya nih Pak. Iya, silakan tinggal ditulis jawabannya di kertas. Ya, misalnya A itu jawabannya apa, ditulis. Setelah sudah selesai nanti semua post-testnya, kalau Ibu mau ketik ulang silahkan, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya mau difoto, itu yang diupload nanti ke post-test yang ada di LMS juga tidak apa-apa. Saya bebaskan. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Ya, siap. Oke. Pak, maaf Pak. Ya. Maaf. Tadi gimana Pak? Ambil buku dulu tadi. Oke. Jadi Pak, kurang dengar. Oke. Maaf ya Pak. Tidak apa-apa Bu. Jadi teknis pengumpulannya sekali lagi untuk post-test, silahkan Bapak dan Ibu guru bisa menuliskan hanya jawabannya saja. Karena ini nanti multiple choice A, B, C, atau D. Ya, setelah Bapak dan Ibu guru semua menuliskan hanya jawabannya saja, kemudian nanti untuk mengumpulkannya ke dalam LMS itu bisa dengan menggunakan memfoto jawaban yang Bapak dan Ibu guru sudah buat, itu difoto, kemudian itu diupload di dalam LMS, tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya mau diketik ulang juga tidak apa-apa. Ya, begitu ya Bapak Ibu guru? Cukup jelas? Penyerahan ke LMS-nya waktunya ditentukan nggak Pak? Ya, penyerahannya tentunya kan setelah ini nanti, sebelum tenggat waktunya, pokoknya sebelum mengikuti penutupan. Penutupan nanti pukul 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Soalnya saya mau jadi MC nih sampai jam 9. Oh, mau jadi MC, siap. MC di kondangan ya. Oke. Boleh kita mulai ya? Sudah siap semua ya? Bu Nina, sudah siap Bu Nina? Pak. Oke, kalau sudah siap, sekali lagi untuk yang post-test ya, untuk yang post-test saya hanya akan membacakan pertanyaannya sekali saja. Oke? Kita sepakati ya, sekali saja. Oleh karena itu, Pak. Boleh dua Pak kali. sekali, tapi suara Bapak yang keras sedikit gitu loh Pak. Ini Boleh sekali, tapi suaranya keras ya Pak. Oke, siap. Siap. Ini saya sudah teriak-teriak kalau gitu. Oke ya. Siap. Alhamdulillah. Berarti saya adem. Maaf yang lain Oke. moodnya dimatikan ya. Iya, yang lain saya mute semua ya. Oke. Sebentar dulu, saya ini kan untuk yang post-testnya. Pak? Kenapa? Berapa soal? Soalnya sedikit saja. Sampai pokoknya Bapak dan Ibu guru semua ini apa? Sebentar dulu ya. Jangan banyak-banyak Pak soalnya Pak. Jangan banyak-banyak. Soalnya sedikit kok. Soalnya sedikit. 9. Kenapa? Jangan Udah mau jam 9. Iya, kan tadi udah saya sampaikan. Ini hanya sampai jam 9 saja kok Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir ya. Jangan Oke. susah-susah. Siap, Ibu. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. Pertanyaan nomor 1, ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut kecuali ya. A, sharing dengan teman. B, guru kreatif. C, pengalaman nyata. D, menggunakan satu sumber. Tinggal dipilih A, B, C, atau D saja ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ya, Diulang dong, Pak. Diulang dong, ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut kecuali ya, Bapak Ibu. A, sharing dengan teman.
B. Guru kreatif. C. Pengalaman nyata. D. Menggunakan satu sumber. Silakan dipilih A, B, C, atau D saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ditulis semuanya ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 ya Bapak Ibu. Yang kedua, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sampai pencapaian kompetensi dasar. Yang D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Banget Pak jawabannya. Jawabannya tinggal dipilih A, B, C, atau D saja, Bu. Silakan. Selanjutnya, yang nomor 3. Nomor 3, ya, apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjukkan peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik kepada peserta didik. C. Menyederhanakan isi pertanyaan. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Itu nomor 3 ya Bapak Ibu. Sudah? Sudah ya? Pak, maaf sinyal ini kurang Pak. Tolong dong nomor 3 lagi Pak. Sinyalnya ini lagi susah. Oke, nomor 3 lagi. Nomor 3, apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan. Dan terakhir, menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Itu yang D. Kemudian, pertanyaan nomor 4, Bapak Ibu. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Ya, A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Itu yang nomor 4 ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang nomor 5. Tahapan-tahapan PBM ya. Tahapan-tahapan PBM dilaksanakan secara sistematis ya. Kompetensi dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan sekaligus dapat menguasai pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi dasar tertentu. Tahapan-tahapan PBM tersebut adalah A. Disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalah yang diberikan. Ya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung ya
dapat berlangsung secara saintifik dan memperoleh hasil yang diharapkan. B. Ditentukan sendiri oleh peserta didik dan disesuaikan dengan kompleksitas masalahnya sejalan dengan tahapan-tahapan pembelajaran saintifik. C. Dirancang bersama antara guru dengan peserta didik, disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran, ya, dan disesuaikan dengan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Yang D, dapat diintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik pembelajaran dalam kurikulum 2013 sebagaimana diatur Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, lampiran 4 tentang pedoman umum pembelajaran. Oke, selanjutnya nomor berapa Bapak Ibu? 6. 6, Pak. 6 atau 5? 6, Pak. Oke, 6 ya. Nomor 6. Pembelajaran berbasis masalah sangat diperlukan dalam pembelajaran dewasa ini karena A. PBM berbeda dengan pembelajaran konvensional yang menjadikan masalah nyata sebagai penerapan konsep-konsep ilmiah. B. Peserta didik perlu mendapatkan konsep-konsep faktual dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat menemukan strategi pemecahan masalah baru. C. PBM menjadi masalah nyata sebagai pemicu bagi proses belajar siswa untuk mengidentifikasi informasi dan strategi yang relevan menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat memperoleh atau membangun pengetahuan tertentu dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah. Sudah semua, Bapak Ibu? 7, Pak. Oke, selanjutnya penilaian proyek ya, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan relevansi. Yang dimaksud dengan kemampuan relevansi pada sistem penilaian proyek adalah A. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. B. Kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. C. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. D. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Silakan dipilih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan pengelolaan. Yang dimaksud dengan kemampuan pengelolaan pada sistem penilaian adalah A. Proyek dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Yang B, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang C, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang D, kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas.
Selanjutnya nomor berapa, Bapak Ibu? Nomor 9, Pak. Nomor 9. Oke. Nomor 9, kelemahan pembelajaran berbasis proyek adalah ya A. Meningkatkan kolaborasi, B. Membuat peserta didik menjadi lebih efektif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, C. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, D. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peranan utama di kelas. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, kalau tadi terkait dengan kelemahan pembelajaran berbasis proyek, pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan nomor berapa berarti? 10. Nomor 10, Pak. 10. Keuntungan. Akhir ya, Pak? Akhirnya. Sudah mau berakhir saja ya. Oke. Kalau tadi di 9 ada kelemahan pembelajaran berbasis proyek, sementara untuk yang 10, keuntungan pembelajaran berbasis proyek adalah A. Ada kemungkinan peserta didik Pak, maaf, suaranya putus-putus. Oke, suaranya putus-putus, Pak. Oke, saya ulang. Halo, jelas Bapak Ibu? Halo. Jelas, Pak. Oke. Ya. Jelas, Pak. Oke, saya ulang ya. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek adalah A. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. B. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. C. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. D. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. Sudah dipilih Bapak Ibu? Bu Lilis sepertinya sudah selesai ya, tatapannya sudah menunjukkan sudah kelar ya, sudah selesai. Oke. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah Alhamdulillah akhirnya sudah selesai post test yang pilihan ganda ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi nggak tahu Pak jawabannya nggak tahu. Oke, selanjutnya tinggal 5 pertanyaan terakhir. 5 pertanyaan terakhir ya Bapak. Ada lah. 15 soal. Ya, 15. 5 pertanyaan terakhir ini nanti silahkan Bapak dan Ibu Guru menjelaskan ya berupa penalaran ini. Untuk yang pertanyaan ke-11 atau nomor 11 itu silahkan Bapak dan Ibu Guru ya memberikan contoh implementasi ya inquiry based learning ya. Jadi pertanyaan nomor 11, Bapak dan Ibu Guru akan memberikan contoh ya inquiry based learning atau pembelajaran model pembelajaran berbasis inquiry ya. Kemudian yang 12 ya, kalau tadi inquiry yang 12, Bapak dan Ibu Guru diminta untuk memberikan contoh pembelajaran berbasis discovery ya. Oke. Kemudian 13
ya, untuk yang 13 contoh pembelajaran berbasis masalah, ya, atau problem based learning. Oke. Kemudian selanjutnya yang 14. Yang 14 ya, Bapak Ibu. Tolong catat dulu, Bu. Ya, silakan untuk yang ini dicatat dulu saja ya. Untuk yang ke-14, pertanyaan ke-14, bagaimanakah ya langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran berbasis HOTS pada SD kelas bawah, ya. Langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran. Oke, bagaimanakah langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran berbasis HOTS pada SD kelas bawah? Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian terakhir, Pak. Oke, terakhir, sudah mau berakhir saja ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Maaf, Pak, mohon izin, Pak. Ya, gimana? Gimana? Silakan, Bu Ria. Kenapa, Bu Ria? Pak, ya, mohon izin, Pak. Yang nomor 14 tadi saya sempat nge-lag ini jaringan. Oh iya. Langkah-langkah pembelajaran berbasis HOTS pada SD kelas bawah gitu. Kemudian pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya, deskripsikan cara Bapak dan Ibu guru selama ini mengajar seperti apa. Ya. Deskripsikan cara yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selama ini ketika mengajar itu seperti apa. Ya. Kenapa, Bu? Ini nomor 5. Mohon izin. Mohon izin bertanya. Silakan, gimana? Pak, untuk soal nomor 15 ini mengajarnya saat luring atau saat kondisi saat ini, saat daring? Iya, yang dijawab untuk pertanyaan post-testnya sesuai dengan performa terbaik Bu Hirda ketika mengajar. Ya, jadi yang paling keren, yang paling bagus seperti apa? Gitu ya? Oke? Mau yang daringnya kah atau mau yang offline-nya silakan. Ada lagi yang lainnya, Bapak Ibu? Silakan. Pak, mau tanya, Maksudnya, Pak, maksudnya cara mengajar di dalam kelas apa secara luring ini? Daring. Oke. Ya, tadi sudah saya jawab, Ibu. Jadi Ibu mau mendeskripsikan yang daring, silahkan. Yang secara luring juga silahkan. Bebas. Ya. Gitu ya. Oh, gitu. Udah selesai ya, Pak. Oke, udah selesai, benar-benar sudah selesai. Iya, benar sudah selesai. Tadi kan pamit ya, Pak. Iya, silakan. Bagi yang ada acara jam 9 silakan. Tadi sudah saya janjikan kita pukul 9 selesai ya. Silakan, gimana Bu? Ya, Makasih ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Nomor 11 dong, Pak. Saya tadi lab keluar. Pak Hadi. Iya, gimana? Tadi Bu? saya tetheringnya lab keluar. Jadi baru nomor 10. Terakhir nomor 10, Pak. Terakhir nomor 9, baru nomor 10 baru saya mau ini. Oke, Bu. Jadi untuk yang nomor 11 tadi nomor 11 tadi Bu Gina itu ini ya. Nomor 10, Pak. Nomor 10. Nomor 10 itu tadi multiple choice ya, Bu. Iya. Ini nomor 13 ya, Bu. Multi. Iya, yang nomor 10 itu tadi multiple choice, Ibu. Jadi harus saya bacakan kembali itu maksudnya. Iya. Gimana dong, Pak? Oke. Bapak bagaimana, Pak? Di GCR apa bisa dimasukin, Pak, ini untuk pengumpulan soal? Udah, bukan di GCR, langsung melalui LMS ya, Bu. Jadi untuk yang nomor 10 saya ulangi ya. Iya, Pak. Ini yang ABC ya. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek itu adalah A, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok
B. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. C. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Yang D. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Itu ya Bu ya. Ya, 11-nya Pak. 11 itu model pembelajaran, contoh model pembelajaran inquiry, kemudian selanjutnya yang 12 contoh pembelajaran discovery, kemudian yang 13 itu tadi contoh pembelajaran yang berbasis masalah ya. Berbasis masalah. Kemudian yang 14 tadi apa Ibu-ibu? Langkah menyiapkan pembelajaran berbasis HOTS. Oke, nah, langkah-langkah pembelajaran ya berbasis HOTS. Kemudian yang terakhir apa Ibu-ibu? Mendeskripsikan cara mengajar selama ini. Oke, cara mengajarnya silakan boleh yang daring atau yang luring. Ya. Jadi dari 11 yang dari 11 sampai 15 itu silakan nanti di ini ya dijabarkan. Sementara kalau untuk yang 1 sampai 10 itu berupa pilihan ganda, silakan dipilih saja nomor 1 A, B, C atau D begitu sampai yang 10. Begitu ya saya kira Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, yang saya hormati, silakan ada lagi Pak. Mohon maaf Pak, saya ketinggalan nomor 12 itu soalnya apa ya Pak? Tadi nomor 12 itu contoh pembelajaran, model pembelajaran berbasis discovery. Ya. Discovery. Ya pokoknya ada yang 11 itu emang discovery, ada pembelajaran berbasis masalah, kemudian langkah-langkah pembelajaran HOTS, dan yang terakhir itu deskripsikan kegiatan pembelajaran yang selama ini Bapak dan Ibu guru semua lakukan. Itu ya Bapak Ibu. Oh iya. Bapak, lalu untuk batas pengumpulannya apakah sama jam 9 atau gimana? Maaf, saya tadi tertinggal. Oke, batas pengumpulannya saya berharap semua sudah mengumpulkan sebelum penutupan jam 2 nanti. Ya. Dan nanti pukul 2 akan ada penutupan ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi harapannya sebelum pukul 2 semuanya sudah mengumpulkan. Gitu ya. Maaf Pak, itu pengumpulannya di LK berapa ya Pak? Keempat ya? Mohon izin ya. Sebentar dulu saya jawab yang satu ya. Pengumpulannya di dalam LMS itu ada post test. Silahkan dikumpulkan di sana ya, di foldernya. Silahkan gimana Bu Yuhana? Saya izin ya Pak. Mohon izin Pak Safyan ya. Ya silakan Ibu. Ya terima kasih banyak. Ya terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sibuk. Izin ya. Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Gimana? Pak, tadi kan saya tertinggal nih sama Ibu juga dari pilihan ganda Pak nomor 1 sampai 10. Karena aktif Pak. Itu bagaimana Pak? Oke, silakan. Tinggal harus gini ya. Jadi silahkan pokoknya untuk yang 1 sampai 10 itu pilihan ganda dan itu jawabannya A, B sampai C ya. Sampai D ya. Jadi silahkan nanti mungkin ditanyakan ke siapa tadi ya. Ke Bu Gina mungkin masih ingat ya. Kemudian Bu Resa dan teman-teman yang lainnya ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk yang Mohon izin ya Pak, saya live ya Pak. Ya, silakan bagi yang ada keperluan silakan bisa ini ya. Jadi begitu ya Pak Reza, nanti silakan coba bisa dikontak ini ya teman-teman yang lain gitu ya. Gitu Pak Reza ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Dan sekali lagi Pak, sebentar Pak, mohon izin Pak. Silakan. Nomor 1 tadi yang isian, maksudnya yang deskripsi itu kan tadi inquiry ya Pak, nomor 1. Nomor 11 discovery, discovery. Ya maksudnya nomor 11 kan inquiry, nomor 12 discovery. Bukankah nama itu sama ya Pak, discovery sama inquiry? Ya, saya ingin ada perbedaannya. Ibu berusaha untuk membedakan. Oh gitu, baik. Iya, karena inquiry dengan discovery itu berbeda. Ketertarikan, kemudian ada dengan menemukan.
Gitu ya, Gina ya. Tanya lagi dong, Pak. Silakan. Bapak tanya lagi dong. Silakan Ibu Siti Asia. Apakah boleh di indikator soal ini saya bilang disajikan? Silakan Ibu Siti Asia. Nunggu, kalau tok assalamualaikum. Silakan Ibu Siti Asia. Iya, nunggu sebentar abangnya. Suaranya Ibu tidak terdengar ya? Dan bagi Pak Reza nanti alternatifnya setelah ini nanti Pak, putus-putus nggak terdengar. Ya, suaranya Ibu juga dari tadi saya tidak dengar Ibu bilang apa. Jadi Pak Reza, bagi teman-teman yang belum mendapatkan soalnya dengan ini lengkap, nanti akan saya upload videonya. Seperti biasa akan saya upload videonya ya, dan bisa diulang-ulang sampai Bapak dan Ibu guru semua paham pertanyaan dari nomor 1 sampai terakhir nomor 15. Begitu ya Pak Reza ya? Nanya lagi Pak. Silakan. Upload YouTube ya Pak? Ya, akan saya upload YouTube. Silakan. Pak, sekali lagi Pak mau nanya Pak. Maaf tadi. Gimana Bu? Silakan. Bapak mohon maaf ya. Iya, gimana Bu? Siti Asia, silakan Ibu. Tadi iya tadi terputus. Jadi untuk nomor 11 sampai 15 itu jelaskan dan beri contoh gitu ya Pak? Silakan nanti ditonton aja videonya lah Bu ya, daripada ini ya. Silakan nanti ini akan saya upload videonya kemudian ditonton sampai selesai. Pak, dan maaf nomor Pak, 1 satu lagi Pak. Baik Pak, baik. Saya mau nanya Pak. Silakan Pak Reza. Pak, ini nanti disalin lagi ke komputer, ke ini apa PDF apa gimana Pak? Apa langsung difoto? Bebas, silahkan kalau misalnya sudah ditulis tangan tinggal difoto. Tapi kalau misalnya ada yang mau mengetik ulang juga silahkan. Yang penting nanti dikumpulkan di post-test yang ada di dalam LMS. Begitu ya? Oke, sama-sama. Dan sudah pukul 9 Bapak dan Ibu semua yang saya muliakan. Balik ke LMS Mbak, yang kata ini Mbak, yang kata modul. Ya, jadi saya kira untuk pertemuan terakhir kita kali ini saya cukupkan sampai pukul 9 ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Bagi tadi yang masih ngantuk, Ibu Mia, silakan setelah ini bisa melanjutkan tidurnya dan juga yang lain-lainnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi peserta-peserta pelatihan yang luar biasa sekali, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, bagi yang belum subscribe, komen dan ini sebagainya, saya tunggu di channel Enggat VIPUMJ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan semuanya Bapak dan Ibu guru dinyatakan lulus untuk mengikuti pelatihan ini dan mendapatkan sertifikat tentunya dengan baik. Dan jangan lupa nanti untuk mengikuti penutupan pada pukul berapa ya? 2 ya kalau tidak salah ya. Pada pukul 2 penutupannya ya. Dan sebelum kita akhiri, saya minta tolong semuanya tersenyum lebar ya, walaupun yang masih ngantuk-ngantuk senyum dulu, dipaksain dulu ya. Oke, saya akan ini ambil yang belum kelihatan kameranya, minta tolong diaktifkan Bapak Ibu. Oke, diaktifkan kameranya semua Bapak Ibu, minta tolong. 1, 2, 3 senyumnya ditahan. 1, 2, 3 cheers. 1, 2, 3 keju gitu ya. 1, 2, 3 lucu. Oke. Slide satu lagi Bapak Ibu, slide satu lagi ya. Slide satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang selama seminggu ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran, sehingga apapun yang dilakukan itu berhasil, ya. Dan saya akhiri dengan wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu di jalan, jangan cuek-cuek ya, Ibu Iza, Ibu Hirda, Ibu Gina, dan ibu-ibu semuanya ya. Ya Pak. Iya Pak. Maaf ya Pak, kalau ada salah ya Pak. Oke.
Ya, segera dicek LMS-nya ya, Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak. Silakan. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.